Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang nabi-nabi palsu. Saudara yang kekasih, nabi-nabi palsu ini sangat berbahaya bagi orang Kristen. Nabi-nabi palsu ini sangat berbahaya bagi anak-anak Tuhan. Kalau kita tidak tahu siapa nabi-nabi palsu itu, maka kita akan bisa gagal masuk surga. Karena nabi-nabi palsu membunuh anak-anak Tuhan secara rohani. Kasar ngomongnya, nabi-nabi palsu itu ingin menggagalkan orang-orang Kristen masuk surga. Makanya pada pagi hari ini saya ingin mengupas tentang nabi-nabi palsu. Siapa nabi-nabi palsu itu? Betapa bahayanya nabi-nabi palsu itu kalau saudara tahu. Kita baca saja di dalam Matius 7 ayat yang ke-15. Ini adalah nabi-nabi palsu. Kita kupas, mari. Matius 7 ayat 15. Judulnya hal pengajaran yang sesat. 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini yang mengatakan Yesus. Yesus sudah peringatkan kepada semua orang Kristen, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Karena nabi-nabi palsu itu sangat berbahaya bagi orang Kristen. Makanya Tuhan mengatakan waspada terhadap nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu seperti serigala berbulu domba. Ini sangat mengerikan. Dan di situ dikatakan serigala yang buas. Bayangin saudara kekasih, kalau saudara di hutan ketemu serigala yang buas, bagaimana? Tetapi ini serigala berbulu domba. Kita nggak tahu itu serigala. Sangkain kita anak Tuhan, sangkain kita hamba Tuhan. Ternyata dia adalah serigala berbulu domba. Ini yang saya ingin sampaikan, bahwa serigala berbulu domba adalah musuh dalam selimut. Kalau saudara melihat musuh di luar, enak ya saudara yang kekasih ya. Kalau kita lihat di luar, musuh kita di luar, kita tahu, oh itu musuh kita, oh itu teman kita. Kita tahu. Tetapi kalau musuh dalam selimut, kita nggak tahu apakah itu musuh kita, apa itu teman kita. Dan musuh dalam selimut kadang-kadang teman kita. Betul nggak? Kadang-kadang musuh dalam selimut tuh orang yang terdekat dari kita. Kita nggak tahu, ternyata dia adalah musuh dalam selimut. Nah, inilah nabi-nabi palsu. Makanya Tuhan peringatkan kepada kita, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Sifatnya sangat ganas, sangat buas. Saudara perhatikan di dalam Matius, di dalam sifat nabi-nabi palsu itu sama seperti sifat iblis. Jahatnya luar biasa. Kalau saudara baca di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Perbedaan sifat nabi-nabi palsu dan sifat iblis itu hampir sama. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, itu tanda seru. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Inilah sifat iblis, ingin membunuh, memangsa anak-anak Tuhan. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Ini sifat iblis, hampir sama seperti nabi-nabi palsu. Dia serigala yang buas. Kita baca lagi di dalam 2 Korintus. 2 Korintus 11 ayat yang ke-13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pengajar-pengajar curang
yang menyamar sebagai Rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Inilah nabi-nabi palsu. Dia mengajar firman Tuhan, tetapi ajarannya nggak benar. Di sini dikatakan sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai Rasul Kristus. Kalau kita lihat ayat ini seperti hamba iblis menyamar menjadi hamba Tuhan. Ya, saudara, dia seperti rasul tapi bukan rasul. Dia sepertinya hamba Tuhan tapi bukan hamba Tuhan, hamba iblis. Ini ialah yang Tuhan berikan kepada kita di akhir zaman ini. Sudah banyak nabi-nabi palsu. Sifat nabi palsu itu sangat mengerikan. Dia membunuh anak-anak Tuhan secara rohani. Dia hamba Tuhan, kelihatannya hamba Tuhan. Ternyata dia bukan hamba Tuhan. Nabi-nabi palsu itu membunuh anak-anak Tuhan. Kita baca lagi di dalam Matius. Matius 24 ayat yang ke-15. Ini adalah nabi-nabi palsu. Matius 24 ayat yang ke-15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Saya ulangin lagi. Matius 24 ayat yang ke-15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikanlah. Pembinasa yang keji berdiri di tempat kudus itu adalah nabi-nabi palsu. Sama seperti Matius 7 ayat yang ke-15. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi nabi-nabi palsu itu sangat berbahaya bagi orang Kristen. Kalau nabi palsu sudah berdiri di tempat yang kudus, maka dia bukan menyelamatkan umat Tuhan, tetapi dia membinasakan umat Tuhan. Apabila pembinasa sudah berdiri di tempat yang kudus, apakah sudah ada nabi-nabi palsu berdiri di tempat gereja? Sudah ada. Ciri-ciri nabi palsu adalah membinasakan anak-anak Tuhan. Dia musuh dalam selimut. Kasar ngomongnya, hamba iblis menyamar menjadi hamba Tuhan. Susah untuk membedakan mana itu hamba Tuhan, mana itu hamba iblis. Kalau kita nggak ngerti firman Tuhan. Kalau kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, kita nggak bisa membedakan mana itu nabi palsu, mana itu nabi beneran. Mana itu hamba Tuhan, mana itu hamba iblis. Makanya pada pagi hari ini saya ingin memberitahu bahwa ini loh nabi palsu. Ini loh hamba iblis yang menyamar menjadi hamba Tuhan. Yaitu membinasakan umat Tuhan. Tidak semua hamba Tuhan yang berdiri itu adalah hamba Tuhan. Tidak semua yang berdiri di mimbar itu hamba Tuhan. Ada hamba iblis. Makanya Tuhan mengatakan apabila pembinasa sudah berdiri di tempat kudus. Tempat kudus itu mimbar. Mimbar gereja. Tempat khotbah itu tempat kudus. Karena tempat khotbah itu, mimbar itu untuk memberitakan kabar keselamatan. Tempat yang terhormat. Mimbar gereja itu. Tetapi kalau mimbar gereja itu sudah diisi oleh pembinasa, maka dia membinasakan umat Tuhan. Jadi kasar ngomongnya, tidak semua orang yang berdiri di mimbar gereja itu hamba Tuhan. Ada nabi-nabi palsu. Ayat yang sudah mengatakan.
Saudara yang kekasih, apa sih ciri-ciri nabi palsu itu? Saudara yang kekasih, ciri-ciri nabi palsu itu adalah melawan perintah Tuhan. Betul nggak? Sifat nabi palsu atau sifat hamba iblis sama sifat hamba Tuhan itu beda. Kalau hamba Tuhan mengikuti perintah Tuhan. Kalau hamba iblis melawan perintah Tuhan. Itu bedanya, saudara yang kekasih. Nabi-nabi palsu itu kalau saudara mau baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Ini adalah nabi-nabi palsu. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Barang siapa yang sudah mengenal Tuhan, tetapi dia tidak mau mengikuti perintah Tuhan, maka ia disebut pendusta, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Ini orang sudah ngerti Alkitab, sudah sekolah Alkitab, mungkin gelarnya S1, S2, S3, mungkin gelarnya doktor. Tetapi karena dia melawan perintah Tuhan, dia tidak mau menjalankan perintah Tuhan, maka ia disebut pendusta. Pendusta itu apa, saudara yang kekasih? Bapaknya iblis. Yohanes 8 ayat 44, bapak mula iblis karena bapak segala pendusta adalah iblis. Dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Karena apa? Karena dia tidak mau menjalankan perintah Tuhan. Hamba Tuhan yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, kalau dia tidak mau mempraktekkannya, maka ia disebut nabi-nabi palsu. Jadi nabi-nabi palsu itu, saudara harus tahu bahwa nabi palsu itu berdiri di atas tempatnya kudus, mimbar gereja. Saudara harus perhatikan khotbah-khotbah hamba Tuhan. Kalau dia bisa khotbah, tetapi nggak bisa mempraktekkan apa yang dikhotbahkan, dia bukan hamba Tuhan, tapi hamba iblis yang menyamar menjadi hamba Tuhan. Saya ulangin lagi. Barang siapa yang berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Jadi tidak semua orang yang berdiri di mimbar itu hamba Tuhan. Makanya di dalam Matius 7 ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar serigala berbulu domba. Dia kejam. Makanya dia bisa menjadi bisa seperti domba karena dia sudah ngerti kebenaran. Tetapi dia tidak mau menjalankan kebenaran. Nyambung ya apa yang saya katakan. Makanya dia bisa nyamar seperti domba. Dia mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi dia tidak mau menjalankannya. Sehingga apa yang disebut, dia bukan hamba Tuhan lagi, tapi hamba iblis. Asal usul nabi-nabi palsu adalah hamba Tuhan yang sudah mengerti kebenaran Tuhan. Tetapi karena dia tidak mau menuruti perintah Tuhan, maka dia disebut nabi-nabi palsu. Jangan heran, iblis pun menyamar seperti malaikat terang. Begitu juga nabi palsu menyamar seperti hamba Tuhan. Hamba iblis itu menyamar seperti hamba Tuhan. Sehingga banyak orang Kristen tidak tahu mana itu hamba Tuhan, mana itu hamba iblis. Makanya saya ingin terangkan, kalau saudara tidak tahu mana itu hamba Tuhan, mana itu hamba iblis, maka saudara bisa gagal masuk surga. Makanya betapa bahayanya hamba-hamba iblis atau nabi-nabi palsu. Kalau nabi palsu sudah berdiri di atas di gereja, saya ulangin, kalau nabi-nabi palsu sudah berdiri di atas gereja atau berkuasa di dalam gereja itu, maka dia membinasakan anak-anak Tuhan. Makanya Tuhan katakan,
waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Jadi nabi-nabi palsu itu asalnya dari hamba Tuhan. Dia ngerti kebenaran firman Tuhan, tapi dia tidak mau mempraktekkan firman Tuhan. Bahaya nggak orang seperti ini? Bahaya, licik. Nabi-nabi palsu itu licik, saudara yang kekasih. Kalau kita berbicara tentang firman Tuhan, dia ngerti, tapi dia nggak mau melakukan. Barang siapa yang sudah mengenal dia, tetapi dia tidak menjalankan perintahnya, ia disebut pendusta. Pendusta itu bapaknya iblis. Makanya kalau kita berbicara dengan nabi-nabi palsu, susah menang. Jadi satu-satunya kita bisa nilai apakah dia nabi palsu atau bukan, lihat tingkah laku dia. Baru kita bisa tahu, oh ternyata ini nabi palsu. Pinter ngomong. Kan banyak di akhir zaman ini hamba-hamba Tuhan yang pinter-pintar. Lihat aja di YouTube. Pinter-pinter banyak hamba-hamba Tuhan. Doktor gelarnya. S3. Kalau kita berdebat sama dia bisa kita kalah. Tetapi kalau dia nggak mempraktekkan apa yang dia tahu, dia nabi palsu. Jadi untuk menilai apakah dia nabi palsu atau bukan, lihat dari sifatnya. Perkataannya sama nggak dengan perbuatannya? Itu. Kita baca lagi di dalam asal-usul nabi-nabi palsu. 2 Petrus 2 ayat yang pertama. Ini banyak orang nggak tahu nabi-nabi palsu itu siapa. Ini asal-usul nabi-nabi palsu. Ada dicatat di dalam Alkitab. 2 Petrus 2 ayat yang pertama. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat, yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Saya ulangin lagi, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Jadi nabi palsu itu pernah diselamatkan oleh Yesus. Dosanya pernah ditebus. Bahkan nih, di sini dikatakan nih. Di situ dikatakan mereka akan menyangka penguasa yang telah menebus mereka. Ini orang Kristen. Ini hamba Tuhan yang sudah pernah ditebus oleh Yesus dosanya. Tetapi dia menyangka Yesus sebagai Tuhan. Inilah asal-usul nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu datangnya dari orang Kristen yang sudah diselamatkan. Tetapi dia menyangkal, dia tidak mau menjalankan perintah Tuhan. Maka ia disebut nabi-nabi palsu. Banyak orang Kristen nggak tahu nabi-nabi palsu itu siapa. Dia taunya nabi palsu tapi tidak tahu. Di akhir zaman ini banyak nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu yang berkeliaran di dalam gereja sehingga umat Tuhan tidak kenal kebenaran. Saya ingin katakan sekali lagi, nabi-nabi palsu itu dasarnya datangnya dari orang hamba Tuhan. Dia udah sekolah Alkitab. Dia ngerti kebenaran, tetapi dia tidak mempraktekannya. Dia menolak kebenaran itu. Inilah bahayanya nabi-nabi palsu. Kasar ngomongnya kayak tadi saya ngomong, hamba iblis menyamar menjadi hamba Tuhan. Sadar atau tidak sadar. Kadang-kadang kita bertemu dengan nabi-nabi palsu, tapi kita tidak tahu. Kenapa? Karena kita nggak tahu kebenaran. Jadi kalau saudara ingin melihat nabi-nabi palsu, lihat tingkah lakunya. Perbuatannya benar nggak? Kalau ilmu, nomor 1 nabi-nabi palsu. Karena dia menyamar seperti malaikat terang. Tetapi kalau kita melihat sifatnya, baru kita tahu, oh, nabi palsu itu sifatnya seperti iblis. Tukang tipu. Omongannya manis, tapi mengandung racun. Sehingga umat Tuhan
binasa, gagal masuk surga. Makanya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap nabi palsu. Kasar ngomongnya, hati-hati sama hamba Tuhan yang sudah mengkhianati Tuhan. Hati-hati sama hamba Tuhan yang tidak mengikuti perintah Tuhan. Banyak hamba Tuhan tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Kita baca lagi di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ketiga. Dan karena ayat yang kedua ya, 2 Petrus 2 ayat yang kedua. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Inilah ciri-ciri nabi palsu. Mereka menghujat orang yang mau hidup benar. Mereka mencela, menghina orang-orang Kristen yang mau hidup kudus. Inilah sifat ciri-ciri hamba iblis atau nabi palsu. Dia nggak sedang kalau anak Tuhan hidup benar. Di sini dikatakan di ayat yang kedua, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Nabi palsu nggak senang dengan orang yang hidup kudus. Nabi palsu tidak senang dengan orang Kristen yang hidup benar. Dia menghina, menghujat anak-anak Tuhan yang mau hidup kudus atau hidup benar. Inilah ciri-ciri nabi-nabi palsu. Saya sering ketemu dengan nabi-nabi palsu. Saya ingin hidup kudus, mereka menghina saya. Mana ada fit orang hidup kudus. Saya mau hidup benar, mereka menghina saya. Mana ada orang yang benar di dunia ini. Itulah ciri-ciri nabi-nabi palsu. Dia menghujat orang yang mau hidup benar. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang mengatakan tidak senang dengan kebenaran, saya pastikan dia nabi-nabi palsu. Jadi nabi-nabi palsu itu adalah hamba Tuhan yang tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Itu nabi-nabi palsu. Apa sih perintah Tuhan itu? Perkataan saya ini benar apa enggak sih? Apa bisa-bisa saya ngomong seperti ini? Kita cek aja di Alkitab, apakah omongan saya ini benar atau tidak? Apakah omongan saya ini sesuai dengan Alkitab? Orang Kristen atau hamba Tuhan yang menolak Tuhan itu bukan nabi palsu. Kita baca saja di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini, dia bukan menolak manusia, tapi menolak Allah. Ini yang dinamakan nabi palsu. Nabi palsu tidak senang orang hidup kudus. Saudara dipanggil menjadi orang Kristen. Tuhan memanggil saudara menjadi orang Kristen supaya saudara hidup kudus. Di sini dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Barang siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, tapi menolak Tuhan. Banyak hamba Tuhan yang menolak ayat ini. Mana ada orang yang bisa hidup kudus? Saya sering bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang mengatakan, mana ada fit orang yang mau hidup kudus? Berarti dia nggak mau hidup kudus berarti toh. Kalau dia nggak mau hidup kudus, berarti dia bukan menolak manusia, menolak Tuhan. Kalau dia menolak Tuhan, berarti dia disebut apa? Nabi palsu. Sangat jelas di sini dikatakan, nabi palsu adalah orang yang pernah ditebus Tuhan, tetapi dia tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Perintah Tuhan suruh hidup kudus, tetapi dia katakan gak ada manusia yang bisa hidup kudus.
Hanya Yesus yang bisa hidup kudus. Nah, ini yang dinamakan ciri-ciri nabi-nabi palsu. Dia berkhotbah tetapi tidak sesuai dengan kebenaran. Kebenaran firman Tuhan, orang Kristen harus hidup kudus. Ini yang dikatakan. Apa itu hidup kudus? Roma 7 ayat 12. Hukum Taurat. Kita baca saja biar jelas. Roma 7 ayat yang ke-12. Saya bacakan. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintahnya juga adalah kudus, benar dan baik. Ini firman Tuhan loh yang katakan loh, bukan saya. Hukum Taurat itu kudus, benar dan baik dan rohani. Tetapi sayang banyak hamba Tuhan yang menolak hukum Taurat. Saudara perhatikan sekarang di akhir zaman ini. Hampir semua hamba Tuhan menolak hukum Taurat. Saudara perhatikan. Alkitab mengatakan hukum Taurat itu kudus, benar dan baik. Nah, saya ingin menjalankan hukum Taurat, tetapi banyak hamba Tuhan menghujat saya. Sehingga Tuhan mengatakan, wajar fit. Nabi-nabi palsu pun menolak orang hidup kudus. Nabi-nabi palsu pun menolak hukum Taurat. Jadi firman Tuhan ini digenapi. Di akhir zaman, banyak orang ingin masuk surga, ditolak Tuhan. Matius 7:22, Tuhan, aku kan bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Ini penginjil yuk. Ini hamba Tuhan loh. Ini gembala loh, Bu. Tiap minggu berkhotbah menyebut nama Tuhan. Tetapi kenapa pada waktu dia mati ditolak Tuhan masuk surga? Karena dia nabi palsu. Hamba Tuhan palsu. Sehingga apa yang dikatakan? Di akhir zaman, banyak hamba-hamba Tuhan yang menolak kebenaran firman Tuhan, yang menolak hidup kudus, yang menolak hukum Taurat. Pada waktu dia mati, dia ditolak Tuhan masuk surga. Nah, kalau kita nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, kita susah melihat apakah dia itu nabi palsu atau hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan sama hamba iblis hampir sama-sama memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama berdiri di mimbar. Sama-sama berdoa. Tetapi kalau kita sudah tahu sifat nabi palsu, dia menolak kebenaran. Dia menolak hidup kudus. Inilah nabi-nabi palsu. Gereja sudah hampir semua dikuasai oleh nabi-nabi palsu. Saya ngomong harus jelas. Kebenaran harus diutarakan bahwa hampir semua gereja sudah dikuasai oleh nabi-nabi palsu. Keras omongan saya, tapi ada di Alkitab semua. Bahwa orang yang menolak kebenaran, dia nabi palsu. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah hukum Taurat. Roma 7 ayat 12. Hukum Taurat adalah kudus, benar dan baik dan rohani. Tetapi sayang banyak hamba Tuhan menolak hukum Taurat. Sehingga apa yang dikatakan? Mereka di mata Tuhan adalah nabi-nabi palsu. Mereka menolak kebenaran. Jalan yang benar dihujat. 2 Petrus 2 ayat yang kedua. Mereka menghujat orang yang mau hidup benar. Mereka menghujat orang yang ingin menjalankan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu adalah benar di mata Tuhan. Roma 2 ayat yang ke-13. Bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan. Tetapi orang yang melakukan hukum Taurat lah yang dibenarkan. Jadi kalau ada orang yang mau menjalankan hukum Taurat, dihina, dihujat, itu yang disebut namanya nabi palsu. Dan nabi palsu itu membinasakan umat Tuhan. Apabila pembinasa sudah berdiri di tempat kudus, maka pembaca harus memperhatikan
apabila hamba Tuhan yang sudah berkhotbah di gereja, di mimbar gereja, kalau dia tidak mau menjalankan hukum Taurat atau hidup kudus, maka dia disebut pembinasa. Mungkin tidak membinasakan secara fisik, tetapi membinasakan secara rohani. Kita baca di dalam Amsal 11. Omongan saya ini benar apa enggak ya? Amsal 11 ayat yang ke-9. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Mulut orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Pengetahuan firman Tuhan itu sangat penting. Karena apa? Karena itu adalah senjata kita untuk melawan nabi palsu. Tapi sayang banyak orang Kristen yang nggak ngerti kebenaran firman Tuhan. Sehingga dia ditipu oleh nabi-nabi palsu. Nggak apa-apa, nggak menjalankan hukum Taurat. Nggak apa-apa, kita masih berbuat dosa. Karena kita sudah mendapat kasih karunia. Yesus sudah selamatkan kita. Sekalipun kita berbuat dosa, kita tetap masuk surga. Perkataan ini bukan datangnya dari Tuhan, tetapi dari nabi-nabi palsu. Kasar ngomongnya, sekali selamat tetap selamat. Sekalipun masih melakukan dosa, kita tetap masuk surga. Itu perkataan nabi-nabi palsu. Kalau saudara percaya dengan perkataan ini, maka saudara gagal masuk surga. Nabi palsu tidak mau menjalankan hukum Taurat. Orang fasik ini adalah orang yang meninggalkan hukum Taurat. Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 53. Saya bacakan. Bentar ya. Aku menjadi gusar terhadap orang fasik yang meninggalkan Tauratmu. Jadi mulut orang fasik itu membinasakan. Kalau ada hamba Tuhan yang mengajarkan nggak usah menjalankan hukum Taurat, dia itu adalah hamba yang fasik. Di akhir zaman ini banyak hamba Tuhan nggak mau menjalankan hukum Taurat. Sehingga apa yang terjadi? Mereka membinasakan anak Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan harus menjelaskan masalah ini. Tanggung jawab saya sebagai hamba Tuhan harus menerangkan masalah ini. Karena ini soal surga dan neraka. Hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan hukum Taurat pasti marah sama saya. Nggak masalah. Hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, pasti dia menolak saya. Nggak masalah. Yang penting Tuhan jangan menolak saya. Lebih baik kita ditolak manusia daripada kita ditolak Tuhan. Betul nggak? Kalau saudara dipimpin oleh hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, dia disebut pembinasa. Dia disebut serigala berbulu domba. Ngeri ya. Kalau saudara sudah tahu tentang nabi-nabi palsu, ngeri ya. Saudara perhatikan, kalau saudara ingin melihat nabi-nabi palsu, saudara perhatikan, apakah dia mau menjalankan hukum Taurat atau tidak? Apakah dia mau menjalankan kebenaran Tuhan atau tidak? Apakah dia mau mempraktekkan hidup kudus atau tidak? Karena jalan yang benar sama hidup kudus itu semuanya adalah hukum Taurat. Kalau hamba Tuhan tidak mau mengajarkan atau tidak mau mempraktekkan hukum Taurat, maka ia disebut pembinasa, orang fasik, dan disebut nabi-nabi palsu. Apabila pembinasa sudah berdiri di tempat yang kudus, maka saudara harus memperhatikannya. Apabila hamba Tuhan yang sudah tidak mau menjalankan hukum Tuhan, hukum Taurat, maka saudara harus memperhatikannya. Dia akan membunuh rohani saudara. Sehingga pada waktu saudara meninggal, saudara nggak masuk surga. Ciri-ciri nabi palsu. Namanya nabi palsu, tukang bohong. Betul nggak? Dia bukan hamba Tuhan, tetapi dia merasa jadi hamba Tuhan. Ciri-cirinya ya tukang bohong. Dia nggak mau beritakan tentang kebenaran. Contoh nabi-nabi palsu,
kalau dia berkhotbah seperti ini, kalau ada acara kematian, umpama yang mati si ini yang mati si Meli lah ya. Seandainya yang mati ya, si Meli ini. Hampir semua nabi palsu mengatakan si Meli sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, atau si Meli sudah bersama Tuhan di surga. Hampir semua nabi palsu mengatakan seperti itu. Supaya apa? Supaya bohongnya nggak ketahuan. Sehingga dia disenangin orang. Oh, si Meli sudah duduk sebelah kanan Allah Bapa. Nah, saya tanya kepada saudara, arti bohong itu apa? Bohong itu perkataan kita yang nggak terbukti. Itu namanya bohong. Saya mau tanya kepada saudara, apakah pendeta itu sudah melihat si Meli duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Apakah pendeta itu sudah melihat si Meli bersama Tuhan Yesus di sorga? Setahu saya, tidak ada satu orang pun dapat melihat orang mati masuk sorga. Betul nggak? Saudara pernah nggak melihat orang mati masuk sorga? Nggak pernah. Saya juga belum pernah melihat orang mati masuk sorga. Tetapi kenapa pendeta ini mengatakan si Meli sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Dia belum lihat, tapi dia sudah katakan. Kalau ini terjadi, apa disebut? Bohong. Betul nggak? Bohong. Jadi kalau saudara ingin melihat nabi-nabi palsu, cek pada waktu acara kematian. Kalau dia beritakan, beritanya bohong. Dia belum lihat si Meli masuk surga, dia bilang sudah masuk surga. Kita baca di dalam Matius 20 ayat yang ke-23. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Yesus yang punya surga. Kalau Meli mati, dia nggak berani mengatakan si Meli sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus nggak berani mengatakan seperti itu. Tapi kenapa pendeta ini mengatakan si Meli sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Apakah pendeta ini lebih hebat dari Yesus? Apakah sorga itu punya pendeta? Kalau sorga itu punya pendeta, ya benar, Meli masuk aja ke sorga gua. Tapi sayangnya sorga bukan punya pendeta, saudara, punya Tuhan. Tapi Tuhan gak berani mengatakan si Meli duduk sebelah kanan Allah Bapa. Nah, kalau ini terjadi gimana urusannya? Ayo. Hampir semua pendeta mengatakan kalau ada yang mati duduk di sebelah kanan Allah Bapa, padahal dia belum lihat. Bahkan Yesus saja gak berani mengatakan kalau orang mati duduk sebelah kanan Allah Bapa. Firman Tuhan ini ditambahkan sama dia. Gak ada ayatnya orang mati dikatakan duduk sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi ditambahkan oleh nabi-nabi palsu. Setiap orang mati duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Padahal ayatnya nggak ada. Ayatnya itu dikatakan, aku tidak berhak memberikan kamu kalau kamu mati di sebelah kananku atau sebelah kiriku. Ayatnya seperti itu. Tetapi ditambahkan oleh nabi-nabi palsu. Dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini yang dinamakan nabi-nabi palsu. Jadi kalau pendeta khotbah, hamba Tuhan khotbah, itu perhatikan. Omongannya ditambah nggak? Firman Tuhan ini ditambah nggak? Bahaya nggak orang yang menambahkan firman Tuhan? Bahaya, tukang bohong. Saudara, Wahyu 22 ayat yang ke-18, biar jelas ya. Saya ngomong harus pakai data. Jadi nggak bohong. Wahyu 22 ayat yang ke-18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka akan Allah
maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari nubuat ini, maka Allah mengambil bagian dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Hebat ya. Barang siapa yang menambahkan atau mengurangkan isi dari kitab nubuat ini, maka Tuhan akan menambahkan malapetaka. Dan Tuhan mengambil bagian dari pohon kehidupan dan tidak boleh masuk ke kota kudus. Hamba Tuhan yang menambahkan isi dari kitab nubuat ini, dia nggak bisa masuk kota kudus. Dia nggak bisa ngambil pohon kehidupan. Dan dia akan mendapatkan malapetaka. Jadi kalau ada hamba Tuhan mengatakan si Meli duduk di sebelah kanan Allah Bapa, atau si Meli sudah bersama Tuhan di sorga, berarti dia sudah menambahkan firman Tuhan ini. Ini yang disebut nabi-nabi palsu. Makanya nggak heran di akhir zaman, Matius 7 ayat 22, di akhir zaman banyak orang berseru, "Tuhan, aku kan sudah melayanimu. Aku mengadakan mujizat, aku setiap minggu khotbah di mimbar. Aku diundang gereja sana, diundang gereja sini untuk berkhotbah. Tetapi aku kenapa nggak bisa masuk? Karena kamu menambahkan firman Tuhan." Firman Tuhan tidak pernah mengatakan si Meli duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tetapi kamu sudah berkhotbah yang nggak benar, sehingga Tuhan mengatakan, "Nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan." Jadi berkhotbah itu susah berkhotbah itu, nggak seenak jidat. Khotbah itu harus sesuai dengan Alkitab. Kalau khotbahnya tidak sesuai dengan Alkitab, maka ia disebut nabi palsu. Saya bisa nggak jadi nabi palsu? Bisa, kalau khotbah saya tidak sesuai dengan Alkitab. Tapi sayang, banyak hamba Tuhan khotbahnya tidak sesuai dengan Alkitab. Yesus berkata, "Apabila engkau mati, aku tidak berhak memberikan kamu duduk sebelah kananku atau sebelah kiriku." Yesus mengatakan seperti itu. Kenapa banyak hamba Tuhan mengatakan setiap orang mati duduk sebelah kanan Allah Bapa? Makanya wajar kata Tuhan di akhir zaman banyak hamba Tuhan yang nggak bisa masuk surga. Karena khotbahnya ditambah-tambahkan. Ayatnya sudah jelas. Barang siapa yang menambahkan atau mengurangkan isi nubuat dari kitab ini, ia tidak boleh tinggal di kota kudus. Dan dia tidak boleh makan buah kehidupan. Berarti nggak masuk surga. Jadi orang tukang bohong, sekalipun dia pendeta, sekalipun dia pendetanya gelarnya doktor, kalau dia tukang bohong, dia nggak masuk surga. Kita baca Wahyu 21 ayat yang ke-8. Wahyu 21 ayat ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Orang yang masih melakukan berdusta, dia tinggal di dalam api neraka. Kita baca lagi di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-10. Wahyu 20 ayat yang ke-10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilempar ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya.
iblis dan nabi palsu itu dimasukkan ke neraka. Nabi palsu adalah khotbah yang gak benar. Nabi palsu adalah hamba-hamba Tuhan yang gak mau hidup kudus. Nabi palsu adalah hamba Tuhan yang menghina orang ingin menjalankan kebenaran. Nabi palsu adalah orang yang khotbahnya nggak sesuai dengan Alkitab. Nabi palsu adalah hamba Tuhan yang menambahkan kebenaran firman Tuhan atau mengurangkan. Dan mereka akan disiksa bersama iblis. Wahyu 20 ayatnya 10. Jadi Tuhan mengatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar seperti serigala berbulu domba. Nabi palsu nggak senang dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau ada firman Tuhan yang diberitakan dengan benar, ditolak sama dia. Saya mau menjalankan hukum Taurat. Roma 7 ayat 12, hukum Taurat adalah kudus, benar, dan baik, dan rohani. Saya mau seperti ini, saya mau menjalankan hukum Taurat, tetapi banyak hamba Tuhan yang menghina saya. Hukum Taurat nggak berlaku lagi katanya. Hukum Taurat itu untuk orang Yahudi. Kita bukan orang Yahudi. Kita mendapat kasih karunia. Jadi hukum Taurat itu nggak berlaku lagi. Dia mengatakan seperti itu sama saya. Saya mau menjalankan hukum Taurat. Mereka nggak terima. Maka mereka menghujat saya. Mereka mengatakan saya sesat karena menjalankan hukum Taurat. Padahal hukum Taurat itu benar, baik, dan rohani. Mereka nggak mau menjalankan hukum Taurat. Di akhir zaman ini kan banyak hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Salah satu hukum Taurat itu jangan berbohong. Ya, ada ayatnya ya di dalam hukum Taurat. Janganlah kamu berdusta. Itu bunyi hukum Taurat. Tetapi mereka perkataannya benar. Setiap kali orang mati dikatakan sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia kan pendusta. Tetapi merasa benar. Bingung saya. Dia nggak mau menjalankan hukum Taurat. Tetapi ngambil uang perpuluhan sama jemaat. Saya pernah ngomong sama dia orang. Sama hamba-hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Saya tanya sama dia. Kalau kamu tidak menjalankan hukum Taurat, apakah kamu masih mengambil uang perpuluhan? Dia marah sama saya. Kita baca di dalam Ibrani. Tunggu dulu ya. Di dalam Ibrani, ayat yang tentang Ibrani sebentar ya saudara yang kekasih. Dalam Ibrani tunggu ya, sebentar saudara. Di situ dikatakan uang perpuluhan, tentang uang perpuluhan. Tunggu bentar. Bentar ya saudara ya. Ibrani 7 ayat yang ke-5. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persembahan perpuluhan dari umat Israel. Di sini dikatakan
mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut perpuluhan. Mereka tidak mau menjalankan hukum Taurat, tetapi dia memungut uang perpuluhan dari jemaat. Padahal uang perpuluhan itu adalah bagian dari hukum Taurat. Di sini dikatakan untuk memungut perpuluhan. Di situ dikatakan tugas imam menurut hukum Taurat yang mengambil uang perpuluhan. Jadi uang perpuluhan itu adalah bagian dari hukum Taurat. Hamba Tuhan tidak mau menjalankan hukum Taurat, tetapi dia mengambil uang perpuluhan dari jemaat. Itu apa namanya? Dia katakan, gua nggak mau menjalankan hukum Taurat. Hukum Taurat perjanjian lama. Hukum Taurat untuk orang Yahudi. Kita bukan orang Yahudi. Jadi uang perpuluhan itu hukum Taurat itu nggak berlaku bagi kita. Kita hanya mendapat kasih karunia. Tetapi dia mengambil uang perpuluhan sama jemaat. Padahal di dalam Taurat itu perpuluhan adalah bagian dari hukum Taurat. Nah, orang kayak gini bagaimana kita mau percaya? Tapi banyak hamba Tuhan seperti ini. Dia nggak mau menjalankan hukum Taurat, tetapi dia ngambil uang perpuluhan dari jemaat. Padahal perpuluhan itu adalah bagian dari hukum Taurat. Benar, ayatnya sangat jelas. Saya ngomong pakai data semua. Saya ngomong pakai data semua. Di sini dikatakan ini jelas. Ibrani 7 ayat 5. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persembahan perpuluhan. Ini Alkitab. Jadi perpuluhan itu bagian dari hukum Taurat. Dia menolak hukum Taurat, tetapi dia ngambil uang perpuluhan dari jemaat. Itu manusia apa, saudara yang kekasih? Saya bingung kadang-kadang. Inilah kelicikan nabi-nabi palsu. Dia nggak mau menjalankan hukum Taurat, tetapi uang perpuluhan diambil. Licik nggak? Licik. Jadi saya kadang-kadang sering ketemu hamba Tuhan seperti ini. Dia bilang nggak mau menjalankan hukum Taurat, tetapi memungut uang perpuluhan dari jemaat. Padahal uang perpuluhan itu bagian dari hukum Taurat. Bingung kan? Inilah kelicikan nabi-nabi palsu. Dia ngatur Alkitab. Saya tanya kepada saudara, kita yang harus nurut Alkitab, apa Alkitab yang harus nurut kita? Kalau hamba Tuhan yang benar, dia harus mengikuti aturan Alkitab. Itu hamba Tuhan yang benar. Tetapi kalau nabi palsu, Alkitab yang harus nurut saya. Itu nabi palsu. Alkitab mengatakan firman Tuhan ini nggak boleh ditambahkan atau dikurangkan. Itu Alkitab mengatakan. Kalau hamba Tuhan yang benar, ikut. Tetapi kalau nabi palsu, bisa gua tambahkan ini. Firman Tuhan ini saya tambahkan. Saudara yang kekasih, inilah ciri-ciri nabi palsu. Licik, musuh dalam selimut. Bisa jadi teman saya. Bisa. Nabi palsu itu seperti musuh dalam selimut. Bisa gembala saya jadi nabi palsu. Makanya kalau saudara nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, saudara nggak tahu itu nabi palsu atau bukan, pada waktu saudara mati, saudara gagal masuk surga. Yang tadi itu si Meli mati, dia bilang sudah duduk sebelah kanan Allah Bapa.
Padahal Tuhan katakan si Meli nggak berhak, aku nggak berhak memberikan Meli duduk sebelah kanan Allah atau sebelah kiri. Yesus nggak berani, tapi nabi palsu berani. Kenapa bisa begitu? Karena dia ingin menipu saudara. Saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak berani mengatakan salah itu benar. Salah ya benar ya benar. Bohong ya bohong, jujur ya jujur. Saya jujur, nggak enak ngomong. Khotbah saya ini nggak enak, tapi ini benar. Saya jujur bahwa nabi palsu, khotbahnya tukang bohong. Dia nggak mau menjalankan hukum Taurat, padahal hukum Taurat itu benar, kudus, baik, dan rohani. Dia buang itu semua. Tapi uang perpuluhan diambil. Itu namanya hamba uang. Hukum Taurat yang susah-susah dibuang. Hukum Taurat yang enak-enak dimakan sama dia. Nggak fair. Betul nggak saya ngomong? Di tadi Ibrani 7 ayat 5. Orang Lewi menurut hukum Taurat yang memungut uang perpuluhan. Saya tanya kepada saudara, pendeta saudara, gembala saudara ngambil uang perpuluhan nggak sama saudara? Kalau dia mengambil, berarti dia menjalankan hukum Taurat. Ya kan? Kalau dia menjalankan hukum Taurat, ya hukum Taurat kan bukan hanya satu, banyak. Jangan mencuri, jangan menipu. Di situ dikatakan hormati orang tua, kan banyak. Yang nggak enak dibuang sama dia hukum Taurat. Tapi kalau ada duit diambil. Itu yang dinamakan nabi palsu. Di akhir zaman ini nabi palsu sudah banyak. Apabila nabi palsu sudah berdiri di tempat kudus, di tempat gereja, maka dia membinasakan umat Tuhan. Jadi saudara yang kekasih, apa yang saya khotbahkan di YouTube ini harus saudara dengar. Jangan-jangan pendeta saudara sudah menjadi nabi palsu. Saya ngomong harus jelas ini. Saudara perhatikan gembala saudara. Apakah dia mau menjalankan hukum Taurat atau tidak? Kalau dia tidak mau menjalankan hukum Taurat, berarti dia tidak mau hidup benar. Dia tidak mau hidup kudus. Roma 7:12. Di situ dikatakan, hukum Taurat adalah kudus, benar, dan baik, dan rohani. Kalau ini sudah ditolak sama hamba Tuhan, atau sama gembalamu, berarti dia bukan hamba Tuhan, hamba iblis. Saya harus jelas ini ngomongnya. Saudara yang kekasih, hamba Tuhan yang gak mau menjalankan hukum Taurat, pasti gak senang sama khotbah saya. Saya tahu nggak? Saya tahu. Nabi palsu nggak senang dengan khotbah YouTube saya ini. Karena apa? Karena kejelekannya kebuka, kebohongannya kebuka. Kalau saudara mengikuti nabi palsu, maka saudara hidup saudara, mati saudara bersama nabi palsu itu. Wahyu 20 ayat yang ke-10. Nabi-nabi palsu dengan iblis bersatu di dalam neraka. Kalau saudara mengikuti nabi palsu ini, jangan harap saudara bisa masuk surga. Saya bukan nakut-nakutin saudara. Semua ada di Alkitab. Saya nggak menghakimi saudara. Saya hanya memberitakan kebenaran. Karena itu tanggung jawab saya sebagai hamba Tuhan. Saya jujur hampir nggak pernah khotbah di gereja. Pernah, tapi jarang sekali. Saya jadi hamba Tuhan hampir 33 tahun. Khotbah di gereja paling 15 kali. Saya hitung paling 15 kali. Selama 33 tahun saya jadi hamba Tuhan, khotbah di gereja paling 15 kali saya hitung. Sangat jarang sekali gereja mau ngundang saya. Karena apa? Ya khotbah saya seperti ini. Hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, nggak mungkin mau ngundang saya. Kalau hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, dia mengundang saya, maka dia akan
Ya nggak tahu lah saya. Jemaatnya bingung timbulnya. Jemaatnya bingung. Mana yang benar? Saya suruh jalankan hukum Taurat, pendeta mengatakan nggak usah menjalankan hukum Taurat. Timbulnya bingung itu jemaat kalau saya khotbah. Makanya saya jarang khotbah di gereja. Nggak masalah. Nggak masalah. Saya bisa khotbah di YouTube ini sehingga saudara bisa lihat, bisa mendengar. Saya tidak mengadu domba saudara dengan jemaat, dengan gembala saudara. Saya tidak mengadu domba. Saya hanya menjelaskan, ini loh nabi palsu. Ini loh hamba Tuhan. Ini loh hamba iblis. Ini loh hamba Tuhan. Jadi saya ingin katakan, saya tidak mengadu domba saudara dengan pendeta saudara atau gembala. Saya tidak. Saya hanya menjelaskan tentang kebenaran. Saya tidak menghakimi saudara. Saya hanya menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Karena itu adalah tanggung jawab saya. Jadi kalau saudara mengikuti hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, pada waktu saudara mati, saudara akan bersama dia di dalam api neraka. Ini yang katakan Alkitab, saudara. Saya nggak menghakimi, saya hanya ceritakan di Alkitab ini. Di situ dikatakan semua pendusta tinggal di dalam api neraka bersama iblis. Karena pendusta itu bapaknya iblis. Kalau bapaknya masuk neraka, anaknya pasti ikut masuk neraka. Kalau saudara anak Tuhan, saudara tinggalnya di rumah Tuhan. Kalau saudara anak iblis, saudara tinggalnya di neraka bersama iblis. Karena iblisnya tinggalnya di neraka. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Barang siapa yang sudah mengenal dia, tetapi dia tidak mau menjalankan perintahnya, ia disebut pendusta. Dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Hamba Tuhan yang gak mau menjalankan kebenaran, yang gak mau menceritakan kebenaran firman Tuhan, dia bapaknya iblis dan tinggal di dalam api neraka setelah mati. Kan banyak orang Kristen yang sudah mati. Bahkan pendeta-pendeta pun banyak yang sudah mati. Mereka tinggal di mana? Kalau mereka menolak hukum Taurat, maka yang dipastikan tinggal di neraka. Tapi sayang banyak hamba Tuhan atau pendeta yang mati, banyak yang nggak mau terima hukum Taurat kan? Sehingga dia mati tinggal bersama iblis di neraka. Sekali lagi saya nggak menghakimi saudara. Saya hanya menceritakan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak mengadu domba saudara dengan pendeta saudara. Saya hanya menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan adalah jalan untuk menuju ke surga. Kalau saudara belum mati, saudara pikir, jalan saya ini sudah benar belum ya? Gereja saya ini sudah benar belum ya? Gereja saya ini dipimpin oleh hamba Tuhan atau hamba iblis? Gereja saya ini dipimpin oleh nabi palsu atau bukannya? Coba cek sebelum saudara mati. Kalau saudara dipimpin oleh hamba Tuhan yang benar, jangan keluar dari gereja itu. Tetapi kalau saudara dipimpin oleh nabi-nabi palsu, keluar dari gereja itu. Itu demi apa? Demi keselamatan kita. Saya ingin tanya, kalau saudara masuk neraka, yang rugi siapa? Saudara. Saya nggak rugi, Tuhan pun nggak rugi. Kalau saudara masuk neraka, yang rugi saudara, karena saudara yang disiksa. Tuhan nggak rugi, saya pun nggak rugi. Kalau saudara masuk surga, yang untung siapa? Yang untung saudara. Betul nggak? Saudara kalau mati masuk surga, yang untung saudara apa saya? Saudara, saya nggak ada untung. Saya hanya menceritakan, ini loh caranya masuk surga, ini loh caranya masuk neraka. Betul nggak? Kalau saudara masuk surga, Tuhan untung nggak? Nggak untung. Yang untung saudara yang masuk surga. Jadi apa yang saya katakan di sini sesuai dengan Alkitab. Saya ulangin lagi, saya tidak menghakimi saudara. Saya tidak mengadu domba saudara dengan pendeta saudara. Saya hanya menceritakan kebenaran. Ya, saya tidak benci dengan hamba Tuhan. Saya hanya menceritakan kebenaran firman Tuhan.
Yang sudah pasti hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan hukum Taurat pasti nggak senang sama saya. Hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan hukum Taurat pasti menolak saya. Nggak masalah. Jangan sampai Tuhan menolak saya. Itu aja prinsip saya. Saya nggak bisa khotbah di gereja, saya khotbah di YouTube. Biar YouTube ini menjadi berkat bagi orang-orang. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Ajari kami untuk mengenal nabi-nabi palsu yang benar. Kami ingin masuk sorga, Tuhan Yesus. Sebelum kami mati masuk sorga, sebelum kami mati, ajari kami supaya kami bisa mengenal nabi-nabi palsu. Jangan sampai saya dibawa nabi-nabi palsu masuk ke dalam api neraka bersama iblis. Tuhan Yesus, berikan kami semua keberanian untuk meninggalkan nabi-nabi palsu. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati orang yang mendengar firman Tuhan ini, dan berkati saya yang berkhotbah di YouTube ini. Terima kasih sekali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.